7 decluttering bedroom ala orang Jepang. Cara praktis biar hidup lebih tenang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Bu Ibu pernah nggak sih bangun tidur, lihat kamar sendiri, lalu muncul pikiran yang rasanya berat banget? Kok kamar begini amat ya? Kok perasaan ikut berantakan? Kadang cuma melihat baju numpuk atau kertas yang gak jelas asalnya aja sudah bikin mood hilang. Dan anehnya, dari urusan sepele kayak gitu, satu hari bisa kebawa kusut terus. Banyak bu ibu yang cerita hal yang sama. Rumah sudah capek dibersihin, tapi kok tetap aja terasa penuh dan bikin sesak. Sampai akhirnya aku belajar satu hal sederhana dari kebiasaan orang Jepang. Mereka itu tinggal di tempat yang kecil, tapi hampir selalu terlihat rapi dan adem. Ternyata bukan karena rumahnya bagus, tapi karena 7 kebiasaan decluttering mereka yang gampang banget diterapkan. Awalnya aku juga seperti ibu-ibu yang mungkin merasa sayang sama barang. Apapun disimpan, kardus masih bagus disimpan, baju lama disimpan, parfum kosong disimpan. Selalu ada alasan siapa tahu butuh. Padahal kenyataannya 1 tahun gak disentuh sama sekali. Dan makin lama kamar jadi tempat penampungan barang yang gak jelas masa depannya. Suatu hari aku nonton tentang keluarga Jepang yang tinggal di rumah sangat kecil. Tapi pas lihat dalamnya rasanya damai sekali. Dari situ, aku mulai mencoba kebiasaan pertama mereka. Mereka selalu memulai dari 1 titik kecil, bukan seluruh kamar. Jadi, bu ibu bisa mulai dari 1 laci saja. Ketika memulai dari bagian kecil, rasanya jauh lebih ringan, tidak menakutkan, tidak melelahkan. Lalu, kebiasaan kedua, kejujuran sama diri sendiri. Orang Jepang percaya bahwa setiap barang harus punya fungsi jelas. Jadi bu ibu pegang 1 barang, lalu tanya, masih dipakai tidak? Masih perlu? Tidak. Kalau hanya bikin penuh tanpa alasan, berarti sudah waktunya istirahat. Waktu aku coba, ternyata banyak barang yang selama ini aku simpan hanya karena kebiasaan, bukan karena penting. Kebiasaan ketiga, mereka selalu memberi ruang kosong. Orang Jepang percaya ruang kosong itu adalah bagian dari desain. Ruang itu membuat rumah terasa bernapas. Jadi aku kosongi bawah meja, sudut kamar, dan area yang sebelumnya aku penuhi barang. Ternyata efeknya luar biasa. Ruang tampak lebih lega dan pikiran ikut longgar. Kebiasaan keempat, menyederhanakan pilihan. Di kamar tidur orang Jepang, barang yang ada hanya yang benar-benar dipakai. Tidak ada 5 bantal. Tidak ada 3 pajangan. Tidak ada 10 skincare di meja rias. Mereka percaya semakin sedikit pilihan, semakin tenang hidupnya. Setelah aku tiru, kamar terasa lebih ringan. Bahkan waktu tidur jadi lebih nyenyak. Kebiasaan kelima ini favorit aku, membersihkan sambil berjalan. Orang Jepang tidak menunggu akhir pekan untuk beres-beres. Kalau lagi lewat meja, mereka rapikan sedikit. Kalau melihat barang melenceng, tinggal geser sebentar. Pekerjaannya kecil, tapi hasilnya besar. Rumah jadi rapi tanpa terasa seperti beban. Kebiasaan keenam adalah prinsip sentimental secukupnya. Mereka tetap menyimpan kenangan, tapi dengan batas. Jadi aku ambil 1 kotak kecil, lalu hanya barang yang benar-benar berarti yang boleh masuk ke kotak itu. Selain itu harus dilepas. Waktu pertama melakukan ini, rasanya campur aduk. Tapi setelah selesai, hati terasa jauh lebih ringan. Dan kebiasaan ke-7 adalah ritual malam. Orang Jepang punya kebiasaan merapikan kamar sebelum tidur. Hanya 3 menit atau 5 menit. Rapikan selimut, geser meja, tutup laci, bersihkan debu tipis. Lalu besok bangun, kamar sudah rapi. Dan perasaan buka hari jadi lebih enak. Rasanya seperti
mulai dari lembaran baru. Bu Ibu pasti sering merasa kalau berantakan itu datang tiba-tiba, padahal sebenarnya berantakan itu kumpulan pilihan kecil yang ditunda berhari-hari. Sedikit barang di sini, sedikit barang di sana. Lalu tanpa sadar, menumpuk. Orang Jepang sangat paham bahwa yang berbahaya bukan barang besar, tapi barang kecil yang disimpan tanpa pikir panjang. Mereka juga percaya bahwa kamar tidur itu cerminan isi hati. Kalau kamar penuh, hati ikut penuh. Kalau kamar bersih, hati ikut tenang. Itu sebabnya mereka tekankan 7 kebiasaan kecil tadi. Karena perubahan besar itu sebenarnya tidak datang dari renovasi mahal atau beli furniture baru, tapi dari keputusan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dulu aku pikir decluttering itu melelahkan, tapi setelah belajar dari orang Jepang, ternyata decluttering itu seperti ngobrol sama diri sendiri, mengakui mana yang masih dibutuhkan dan mana yang sudah waktunya berakhir. Kadang yang membuat ruangan sumpek bukan barangnya, tapi cerita yang kita simpan di balik barang itu. Ketika barang dirapikan, cerita lama ikut dibereskan. Akhirnya aku sadar satu hal. Decluttering bukan tentang membuat kamar terlihat cantik. Decluttering adalah cara kita merapikan energi di sekitar kita. Menata ulang prioritas. Memberi ruang untuk hidup yang lebih ringan. Jadi kalau Bu Ibu akhir-akhir ini merasa hari terasa berat, mungkin bukan hidupnya yang berat. Mungkin kamarnya cuma minta diajak rapian sedikit. Siapa tahu setelah ruangnya lega, hati Bu Ibu ikut lega. Terima kasih sudah dengerin ceritaku hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semangat terus Bu Ibu.